Halo Savers, apa kabar? Berjumpa kembali ya dalam ngobrol bareng Save Our Borneo. Hari ini kita akan membahas tentang krisis iklim versus El Nino. Di sini saya sudah ditemani oleh Bang Muhammad Habibi. Beliau selaku direktur dari Save Our Borneo. Bisa dikatakan beliau ini adalah senior lah ya eh, dalam hal ini ya penyelamatan lingkungan lah ya, dan juga di sini juga sudah bergabung bersama kita ada Salsabila Hairunisa. Eh, Dia bergabung di Zoom ya saat ini. Halo Abil. Halo Bang Roni. Ya, oke. Nah, Halo Bang Abil ini Habibie. adalah pelajar pegiat lingkungan ya. Jadi dia ini sudah cukup lama aktif ya dari remaja ya Bel ya, eh, dalam kegiatan advokasi lingkungan. Iya. Oke, jadi berkenaan dengan topik ngobar kita hari ini, em, saya pikir ini adalah sesuatu yang sudah cukup dekat dengan cyber sekalian ya, apalagi anak muda dan juga em, ini jadi apa namanya jadi hal yang penting karena kenapa sih kita harus membahas soal krisis iklim gitu? Dan apa sih krisis iklim itu? Begitu juga dengan El Nino gitu. Apa itu El Nino gitu? Dan mungkin teman-teman teman-teman Cypers atau mungkin teman-teman yang baru pertama kali bergabung uh, menonton Nowar hari ini ya juga penasaran gitu, apa sih krisis iklim dan El Nino ini. Nah, jadi di sini kita akan kulik bersama-sama gitu melalui narasumber yang sudah hadir di sini gitu. Ya, jadi mungkin untuk pembuka ya, em, pertama-tama kita mungkin perlu tahu gitu, apa itu krisis iklim gitu dan mengapa itu bisa terjadi gitu. Ya, mungkin dari Bang Habibie ya, mungkin tektokan aja mungkin setelah dari Bang Habibie lalu ke Abil ya. Mungkin ada teman dari Abil gitu eh, mengenai krisis iklim dan mengapa ini bisa terjadi gitu. Silakan Bang. Langsung ini, Iya, Bah. Oke. silakan. Makasih, Pak Roni. Nah, ini pertanyaan cukup berat ya bagi Iya. saya berkenaan dengan krisis iklim. Jadi kalau kita lihat dari beberapa referensi itu krisis iklim adalah satu keadaan yang terjadi secara alami di mana masyarakat di seluruh dunia itu mengalami keadaan seperti pemanasan global begitu, di mana situasi ini akibat dari adanya perubahan iklim di dunia begitu. Nah, krisis iklim ini sendiri ini menyebabkan berbagai hal seperti bencana ya. Misalnya kalau bencana itu eh, bencana kekeringan yang juga berdampak pada kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga dapat juga menimbulkan kegagalan di bidang pertanian atau juga bahkan perkebunan. Kemudian di lain hal bisa juga terjadi misalnya banjir yang begitu besar, di mana itu keadaan sebelumnya itu tidak pernah terjadi, namun karena adanya krisis disebabkan oleh krisis iklim ini banjir kemudian terjadi begitu besar dan berlangsung selama beberapa kali begitu. Nah, krisis iklim ini disebabkan oleh adanya perubahan iklim di mana ini terjadi karena adanya kontribusi manusia atau disebabkan, mungkin lebih pasnya itu disebabkan oleh manusia sendiri karena adanya energi yang dikeluarkan begitu banyak sehingga mempengaruhi lapisan atmosfer di sana. Kemudian juga karena adanya aktivitas pembukaan lahan, kemudian juga hilangnya tutupan hutan yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim.
Nah, ini kan menjadi logis kenapa? Misalnya hutan. Hutan itu kan pasti dia punya fungsi. Salah satu fungsinya itu selain dia menyimpan cadangan karbon yang cukup besar, juga berfungsi sebagai pengikat air. Ketika hutan ini ditebang, maka fungsinya sebagai penyimpan karbon, kemudian juga sebagai pengikat air itu kan hilang. Dampaknya itu tadi, pemanasan secara global itu terjadi, kemudian juga ketika musim curah hujan yang tinggi itu terjadi banjir yang besar dan terjadi misalnya selama 1 tahun itu beberapa kali. Nah, adapun berkenaan dengan uh, El Nino ya, El Nino ini sendiri adalah satu fenomena yang menurut para ahli itu ada disebabkan karena adanya uh, pembentukan awan di Samudra Pasifik, sehingga suhu permukaan air laut itu menjadi meningkat. Pada saat terjadi kekeringan yang panjang, maka kekeringan itu menjadi lebih parah. Bisa jadi berdampak pada kekeringan yang panjang, kemarau yang panjang, dan menyebabkan dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan begitu. Iya, Mungkin begitu, Bang Roni. oke Bang. Nanti bisa ditambahkan oleh Kak Salsabila Iya, Yunisa. oke, makasih Bang. Oke, jadi krisis iklim itu adalah suatu keadaan pemanasan global ya Bang ya, Ya. dan juga perubahan iklim. Uh, uh, Kalau dari Kak Abil gimana Kak? Apakah ada Siapa tahu uh, punya pendapat yang pendapat berbeda soal gitu ya dari referensinya. krisis iklim ini gitu? Kak Abil. Iya. Oke, Kak. Em, Kalau tadi sama Bang Habibie udah cukup jelas sih soal apa itu krisis iklim. Terus udah gitu langsung ditambahin kan hubungannya dengan El Nino. Mungkin eh, karena penekanannya dulu kan kalau kita ngomongin soal krisis iklim sekarang kan pakai istilahnya macam-macam tuh ada pemanasan global, perubahan iklim, terus sekarang ketemu lagi istilah baru krisis iklim. Mungkin penggunaan kata krisis di sini tuh lebih ke menekankan betapa luasnya dampak dari meningkatnya suhu bumi karena dia bukan hanya iklim yang berubah atau bukan hanya meningkatnya suhu rata-rata bumi, tapi juga ada misalnya krisis ekologi, krisis sosial, krisis politik yang kemudian ditimbulkan dari itu gitu. Seperti yang tadi udah disampaikan Bang Habibie ya, ada hubungannya juga dengan kegiatan manusia yang melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah besar kayak pembukaan lahan gitu yang kayaknya banyak terjadi ya di Kalimantan gitu. Terus mungkin kalau mau dihubungin sama El Nino, sebenarnya kan kayak El Nino tuh dia sebenarnya ini ya eh, siklus iklim alami alami yang terjadinya rutin sih tiap berapa berapa tahun sekali gitu. Cuma sebenarnya kalau sama krisis iklim yang sekarang terjadi karena suhu buminya udah meningkat, itu memperparah efek dari El Nino gitu. Kayak yang sebelumnya misalnya normalnya ketika El Nino kita di Indonesia kan mengalami apa ya peningkatan suhu ya kayak tadi Bang Habibie bilang kayak kemarau berkepanjangan jadi lebih panas gitu. Nah karena suhu buminya udah meningkat oleh karena si krisis iklim ini eh, kekeringan dan panasnya itu jadi lebih parah gitu berkali-kali lipat kayak gitu. Jadi mungkin itu aja sih yang aku mau ini tambahin ke penekanan kata si krisisnya itu gitu. Bagaimana itu jadi kayak lebih luas konteksnya. Kita nggak cuma bicara soal perubahan siklus, perubahan pola hujan atau pola cuaca, tapi juga bicara soal dampaknya dan penyebabnya kayak gitu. Tuang. Oke, makasih Bill. Em, Cukup jelas ya. Kalau saya bisa highlight itu pemanasan global ini atau
krisis iklim ini ya. Jadi diperparah dengan adanya El Nino gitu ya. Jadi em, tadi Bang Habibie sudah singgung mengenai dampak dari krisis iklim dan El Nino ya Bang ya. Hmm. Ada kekeringan, ada apa namanya karhutla, dan juga banjir ya. Em, itu terjadi di Indonesia dan juga khususnya di Kalimantan Tengah ini ya, Bang ya. Nah, mungkin em, kita langsung spesifik aja ya, Bang ya, ke dampaknya gitu ya, ke Mhm. bencana yang sudah terjadi gitu. Kita mungkin sedikit flashback gitu ya ke tahun 2015 itu eh, bahwa pernah terjadi bencana kabut asap gitu Mhm. ya di Kalimantan Tengah. Tapi bukan cuma di Kalimantan Tengah, tapi juga di eh, daerah lain seperti Sumatera. Eh, jadi pertanyaannya ini, apakah eh, ini disebabkan oleh krisis iklim dan El Nino sajakah karhutla di Kalteng ini, atau karena pure kebakaran lahankah gitu Bang? Hmm. Dan juga Abil mungkin bisa memberikan pendapatnya. Selain itu juga, benarkah petani pembakar lahan untuk berladang yang jadi penyebab dari karhutla ini? Jadi kira-kira gimana itu pandangan dari kalian? Oke, saya Ya, dulu apa ambil dulu ya nih? boleh Bang Abang Nurul. dulu. Oh, Gimana? oke. Ya, jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa krisis iklim itu dia tidak terjadi serta-merta ya. Tapi dia ada kontribusi dari manusia, aktivitas manusia di mana apa eh, energi yang dilepaskan itu kemudian menyebabkan lapisan ozon itu menjadi apa atmosfer itu menjadi apa berubah, misalnya dari aktivitas pembakaran batu bara gitu, kemudian juga aktivitas kendaraan, industri yang lain juga, kemudian juga aktivitas manusia yang kemudian mengubah bentang alam seperti hutan dan lahan itu, yang tadinya itu hutan menjadi non hutan begitu. Nah, itu kan sebab akibat ya. Sebab Ya, adanya aktivitas manusia itu kemudian menimbulkan krisis iklim. Dari krisis iklim ini kemudian sebab dampaknya adalah terjadinya bencana, kekeringan, kemudian juga pemanasan global itu tadi, dan itu diperparah dengan adanya fenomena El Nino, di mana yang misalnya kalau kemarau di tempat kita itu hanya berlangsung 1-2 bulan, ketika berbarengan dengan fenomena El Nino ini dia menjadi lebih panjang. Seperti pengalaman kita di tahun 2015, sebagaimana yang disinggung oleh Bang Roni tadi, kekeringan itu menjadi lebih panjang dan menyebabkan hutan khususnya kawasan gambut di Kalimantan Tengah itu menjadi rentan terbakar. Nah, kalau kita lihat pada kasus kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, itu kan terjadi kebakaran yang begitu besar di kawasan gambut, khususnya di Kalimantan Tengah. Itu gambut di Kalimantan Tengah itu kan ada sekitar 3 juta hektar lebih ya. 3 juta hektar lebih kawasan gambut di Kalimantan Tengah, dan dari 3 juta itu sekitar 50%-nya sudah rusak parah. Nah, kerusakan gambut sebesar 50% di Kalimantan Tengah itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah kita yang kemudian membuka proyek pangan yang begitu besar pada saat itu, proyek pengembangan lahan gambut seluas 1 juta hektar. Nah, di Kalimantan Tengah ini untuk proyek pengembangan lahan gambut itu meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kapuas, kemudian Pulang Pisau,
Selain itu juga kawasan gambut ini juga ada di daerah Katingan, Kabupaten Kota Ringin Timur, Serian, sampai dengan Kota Ringin Barat. Nah, ini gambut ini 50%-nya sudah rusak. Berdasarkan master plan upaya revitalisasi lahan gambut di Kalimantan Tengah tahun 2007. Nah, gambut ini kan dia spesifik dia. Ya. Adalah satu ekosistem yang spesifik, dia memiliki fungsi spesifik pula. Gambut itu kalau digambarkan itu seperti spons ya, Kabil ya. Seperti spons atau busa lah, mungkin busa. Dia itu ketika musim banjir dia menyerap, musim hujan dia menyerap air. Selain dia mampu menyimpan karbon, menangkap karbon itu 10 kali lipat dari tanah atau kawasan mineral. Nah, ketika musim kemarau, gambut ini ketika dia dirusak, fungsinya ada kanalisasi di sana, kemudian ada ekstraksi yang berlebihan, akhirnya gambut ini fungsinya menjadi rusak. Dia mengalami kekeringan, dan ketika terjadi kekeringan di lahan gambut ini menjadi rentan terbakar. Oke. Nah, mungkin saya tambahkan tadi ya, Bang Roni itu nanya apakah masyarakat kebakaran seperti yang terjadi pada tahun 2015 itu disebabkan oleh peladang atau petani peladang. Ya, saya pikir kalau kita generalisir seperti itu tidak benar. Karena faktanya sebelum bahkan sesudah tahun 2015 itu masyarakat tetap berladang. Tidak ada kebakaran yang begitu besar ya. Di tahun 2016, 17, 18. Dan petani peladang ini mereka berladang bukan di kawasan gambut di daerah. Ya, praktek itu bisa kita temukan di berbagai tempat di Kalimantan Tengah, di bagian barat, bagian utara Kalimantan Tengah, masyarakat di sana tetap berladang, tidak ada kebakaran yang timbul dari aktivitas mereka. Tapi kebakaran yang muncul itu bukan hanya dari kita saja ya. Tapi justru dari pemerintah sendiri, dari kajian yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa 70% dari lahan kebakaran itu, lahan yang terbakar itu berubah menjadi perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Dan dari beberapa penelitian bahwa pembakaran lahan itu sebagian besar ditujukan untuk menguasai lahan, kemudian juga untuk menekan biaya pembukaan lahan dari kegiatan perkebunan skala besar, karena biayanya jauh lebih ringan dibandingkan menggunakan pembuangan lahan konvensional, menggunakan alat berat dan lain sebagainya. Nah, itu yang terjadi di tempat kita. Cuman dampak dari situasi itu yang kasihan memang akhirnya adalah masyarakat. Masyarakat satu, mereka distigma sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan. Kemudian aktivitas yang mereka lakukan secara turun-temurun itu terhambat atau setidaknya menjadi sesuatu yang dilarang, bahkan dianggap sebagai perbuatan kriminal. Nah, itu yang situasi itu yang kemudian terjadi di tengah-tengah kita. Ya, begitu berarti, Bang Ron. Mungkin sedikit ya Bang ya. Berarti biasanya petani itu memang membakar lahan ya, tapi tidak di lahan gambut gitu ya Bang ya. Betul. Jadi memang bukan hanya petani saya kira soal membakar lahan itu ya. Mungkin ada banyak orang di kota juga ada aktivitas membersihkan pagarnya, dia bakar hasil potongan rumputnya dan lain sebagainya. Atau bahkan sampah juga kan banyak yang membakarnya. Nah, masyarakat ini membuka lahan karena di samping itu praktek yang dilakukan mereka secara turun-temurun, di mana di dalamnya juga ada biaya pembukaan lahan yang lebih ringan, kemudian menghasilkan zat kapur yang menghilangkan zat asam yang ada di lahan mereka, itu tidak menyebabkan kebakaran. Jadi pembakaran lahan yang dilakukan oleh mereka itu dilokalisir lah ya, terlokalisir oleh mereka sendiri dan tidak menyebabkan kebakaran yang hebat. Ya. Oke, terima kasih Bang Habibie, cukup jelas ya dan cukup detail penjelasannya mengenai penyebab
dari bencana kabut asap yang terjadi di tahun 2015 itu bukan hanya karena apa namanya krisis iklim ya, tapi juga dari aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan juga memang keadaan geografis seperti tanah di khususnya Kalimantan Tengah itu lahan gambut begitu ya, dan juga menyinggung soal petani yang apakah membakar lahan untuk berladang itu juga sudah disinggung oleh Bang Habibie bahwa mereka tidak membakar lahan di lahan gambut begitu, dan juga praktik yang mereka lakukan itu tidak sampai terjadi kebakaran lahan gitu. Lahannya dijaga dan juga dipastikan tidak terjadi apa namanya bencana karhutla dan sampai terjadi bencana kabut asap dan sebagainya gitu ya. Mungkin kalau dari Abil ini sendiri gimana pandangannya soal itu? Ada pendapat yang berbeda kah atau bagaimana? Gak sih, tadi malah belajar belajar hal baru banyak juga dari Bang Habibie karena kan yang ditanya konteks kebakaran tahun 2015 ya, dan aku nggak merasakan langsung atau melihat langsung, jadi memang nggak terlalu ngerti soal kondisi realnya di lapangan gimana. Cuma memang waktu itu cukup heboh ya karena itu diberitakan di mana-mana gitu soal Karhutla tahun 2015. Mungkin ya tadi udah disebutkan ya, jadi penyebabnya itu saling berkelindan gitu antara em, kondisi geografis, terus habis itu iklimnya juga, dan kemudian kegiatan manusia gitu, terutama yang dilakukan oleh korporasi gitu. Karena kan tadi disebut sama Bang Habibie, korporasi dan pemerintah juga melalui kebijakan-kebijakannya. Kan tadi Bang Habibie nyebutkan 50% lahan gambut gitu di Kalteng tuh udah rusak gitu dari 3.500.000 hektar, itu luas juga gitu lahan gambutnya. Terus soal peladang tadi juga udah, itu poin yang penting banget sih. Kayak jadi ada semacam lompatan logika nggak ketika orang ngomong bahwa peladang disalahkan atas kebakaran hutan yang besar, tapi sebenarnya secara faktual dan historisnya mereka sudah berladang tuh sejak ratusan ribuan bahkan jutaan tahun lalu gitu lah. Kok tiba-tiba 2015 gue yang disalahin gitu kan? Terus kalau nggak salah juga udah ada kan instrumen apa produk hukum gitu kayak Undang-Undang Lingkungan Hidup tuh kalau nggak salah juga memberikan semacam apa ya, semacam perlindungan lah untuk masyarakat tradisional gitu yang membuka lahan dengan cara membakar tuh dengan kearifan lokalnya mereka masing-masing, karena mereka juga membakar lahan kan nggak asal sembarangan dibakar gitu, lahannya ada cara-caranya tersendiri gitu. Bahkan kalau nggak salah tahun 2015 itu kayak organisasi seperti misalnya Greenpeace, ingatku itu mereka pernah bikin semacam laporan kajian dari hasil ini ya satelit gitu untuk melihat pola pembakaran yang dilakukan misalnya sama masyarakat, terus pola pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan itu ada pola asapnya beda tuh, dan itu yang ditemukan di banyak kasus karhutla di tahun 2015 tuh ada di Google, aku nggak tahu pernah baca gitu. Nggak banyak sih yang bisa tambahin karena tadi udah jelas banget gitu penjelasannya Bang Habibie soal hubungan apa karhutla, terus habis itu krisis iklim, terus El Nino, aktivitas manusia. Udah aman sih Bang. Oke, oke, makasih Bill. Em, Mungkin kita tadi meng-highlight keadaan yang terjadi di Kalteng ya. Nah, jadi kebetulan sekali ini Abil tadi bilang mungkin nggak merasakan dampaknya langsung ya. Eh, dan kita tahu kalau Abil domisilinya nggak di Kalteng. Nah, kita pengen tahu nih, kira-kira kalau di Abil sekarang di ibu kota ya. Nah, kalau di ibu kota sendiri itu gimana gitu keadaannya gitu? Eh, Dampak yang mungkin Abil rasakan secara langsung gitu apa gitu? Mungkin kalau di sini kan karhutla gitu ya, dan juga
kekeringan gitu, banjir dan segala macam gitu. Kalau di tempat Abil sendiri itu gimana gitu? Ibu kota sebelum pindah ya Bang. Bentar lagi kan ibu kota pindah ke Oh ya, Kalimantan juga betul, kan. betul. Ya, betul. Spesifikasi Eh, di Jakarta ya, Bil ya. Iya. Ya, Jakarta sendiri gimana, Bil? Kalau Jakarta sendiri sebenarnya pertama Jakarta itu kota yang sangat amat rapuh walaupun kelihatannya kayak wah keren ya banyak Aku ya gedung kenapa? tinggi pusat ini. Dia rapuh karena pertama dia ada di dataran rendah letaknya secara geografis. Terus karena dataran rendah itu dia dari dulu dari zaman catatan-catatan dari zaman Belanda juga itu setiap musim hujan gede pasti kena banjir kiriman air dari Gunung Salak gitu di daerah Bogor. Nah sekarang dengan sebenarnya permukaan air tanahnya itu juga apa namanya karena dipompa terus-terusan ya air tanahnya gitu. Jadi permukaan tanah di Jakarta tuh menurun tuh satu. Nah, ditambah lagi krisis iklim itu kan uh, juga berdampak ya pada peningkatan permukaan rata-rata air laut gitu. Nah, jadi air lautnya naik, permukaan tanah Jakarta tuh rendah gitu. Makin tahunnya itu ada, kalau nggak salah ada riset dari TB, aku nggak berani nyebut nominalnya, tapi memang setiap tahunnya permukaan tanah di Jakarta itu mengalami penurunan karena airnya dipompa untuk apartemen, untuk gedung-gedung tinggi, untuk perumahan-perumahan dalam skala besar gitu dan tidak ada langkah konkret yang diambil untuk merespon itu. Nah, nyatanya sekarang udah banyak daerah khususnya di bagian utara Jakarta itu yang udah ditinggalkan sama penghuninya karena udah tenggelam gitu. Jadi kayak mereka sih kalau mereka nggak ngelihat ini sebagai dampak krisis iklim sih, mereka cuma ngelihatnya oh ada air rob aja gitu, ada banjir gede-gedean aja, terus kita harus pindah gitu. Nah itu banyak tuh di daerah Jakarta Utara, daerah Muara Baru ke sana. Ada yang terkenal yang masjid yang udah tenggelam itu fenomena real gitu. Kayak daerah Muara Angke dekat-dekat pantai itu banyak yang udah nggak bisa dilewati mobil bahkan karena udah tergenang air laut gitu. Jadi kalau di Jakarta mungkin dampak langsungnya dari krisis iklim itu satu banjir sekarang jadi makin parah. Um, terus sama yang pasti ini sih ya uh, karena sekarang belakangan ini polusi udara di Jakarta lagi jelek-jeleknya. Katanya Messi juga nggak mau datang ke sini karena polusinya parah gitu. Kalau nggak salah sih. Jadi ya itu kali ya dampak Oh langsungnya. iya, iya. Ya, Iya. bisa jadi. Sampai ke foundernya Napas ya yang bilang minta maaf ya karena mengeluarkan kita di itu ya. Mungkin Messi melihat itu jadi dia nggak jadi ke Jakarta gitu ya. Oke, terima kasih Bill buat ngasih perspektifnya dari sudut pandang Abil di Jakarta ya. Tadi kita juga sudah tidak cuman jadinya kita tidak hanya mendengar sudut pandang dari kita yang tinggal di Kalteng saja ya, tapi juga di Jakarta gitu. Ya, tadi kita sudah membahas soal apa itu krisis iklim, apa itu El Nino dan juga kita langsung ke apa namanya mengapa itu bisa terjadi sampai ke dampak-dampaknya yang bahkan spesifik seperti karhutla, bencana kabut asap dan juga kekeringan, uh, suhu tambah panas gitu, dan juga dari perspektif Bang Habibie dan Abil gitu. Nah, tapi kita mau lebih spesifik lagi nih, mungkin ke El Nino gitu. Um, karena tadi mungkin belum disinggung ya, kapan El Nino itu terjadi gitu. Apakah El Nino ini terjadi, uh, apakah kita ini sudah masuk di masa El Nino gitu, uh, atau um, baru masuk musim panas gitu gitu, ataukah mungkin sudah terjadi gitu El Nino ini gitu, dan apakah ini akan terus terjadi gitu El Nino ini dari tahun ke tahun begitu atau bagaimana, atau mungkin flashback lagi nih, kira-kira El Nino ini sudah dimulai dari kapan sebenarnya?
gitu. Kenapa mungkin sepertinya baru-baru ini saja kita mungkin mendengar soal apa namanya El Nino begitu. Mungkin dari narasumber gimana pandangannya? Ya, ya untuk memastikan itu mungkin saya nanti akan beli alat untuk deteksi. Iya, Tapi begini ya, Mbak Roni. Iya. Mungkin itu nanti biar BMKG yang secara spesifik menjelaskan itu, dan kita mungkin bisa mengikuti informasi mengenai itu di apa berita-berita atau websitenya, artikel yang dibuat oleh BMKG, karena memang mereka lah lembaga dan institusi yang memprediksi, memperkirakan cuaca dan musim di tempat kita. Nah, tapi kalau kita melihat dari perkiraan cuaca dari BMKG sendiri, khususnya berkenaan dengan fenomena La Nina dan El Nino itu, pada Maret 2023 ini BMKG membuat siaran pers mengenai potensi ancaman yang timbul dari fenomena El Nino yang akan terjadi tahun ini. Nah, BMKG sendiri memprediksi awal El Nino itu terjadi pada bulan Juni tahun ini. Artinya kalau kita mengikuti perkiraan dari BMKG itu sendiri, maka bulan ini kita sudah masuk fase El Nino. Meskipun di bulan Juni ini menurut BMKG sendiri itu sekitar 50 sampai 60%. Dan fase El Nino itu akan terjadi dari Juni sampai dengan sekitar November tahun ini. Artinya masih ada waktu sekitar 4 bulanan ya, 3 bulanan masih El Nino itu akan terjadi di tempat kita, di beberapa wilayah Indonesia. Jadi kalau menurut BMKG tadi itu ada beberapa wilayah yang akan mengalami fase El Nino itu. Di antaranya itu adalah wilayah Kalimantan. Nah, karena ini bulan Juni ini memang awal dari fase El Nino, bisa jadi kita ini sudah berada fase itu. Hanya saja karena dia fasenya itu baru sampai 50 sampai 60%. Nah, kita lihat saja ke depan, meskipun itu tidak kita harapkan ya. Misalnya bencana kekeringan yang panjang tadi, kemudian juga kebakaran hutan dan lahan yang muncul dari kekeringan itu tidak terjadi. Itu harapan kita. Tetapi kita perlu mewaspadai atau memitigasi potensi ancaman yang akan muncul dari fase El Nino yang terjadi pada tahun, agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, khususnya kawasan gambut seperti tahun 2015 dan 2019 itu. Kita perlu melakukan langkah-langkah yang benar-benar bisa mencegah terjadinya bencana seperti di tahun 2015 itu. Nah, sejak awal BMKG sudah membuat berita mengenai prediksi mereka tentang fenomena El Nino yang akan terjadi tahun ini, dan hampir semua kementerian lembaga termasuk juga pemerintah daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan itu juga sudah mulai bersiap ya menghadapi fenomena El Nino yang terjadi tahun ini. Di antaranya itu pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri juga sudah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah itu sejak bulan Mei bulan Maret ya. Sejak bulan Mei sampai dengan November 2023 ini. Artinya ada situasi yang dipersiapkan sangat panjang. Harapannya ini tidak akan terulang lagi kebakaran hutan. Bisa saya masih bisa namakan. Tetapi situasi ini menjadi dilematis ya. Karena khususnya di Kalimantan Tengah ini Kak Abil. Jadi di Kalimantan Tengah ini situasinya sudah ditetapkan sebagai menjadi status darurat. Ini konsekuensinya adalah
bahwa harusnya tidak ada aktivitas pembakaran apapun ketika Ya. situasi darurat ini ditetapkan. Maka implikasinya adalah masyarakat petani peladang tadi potensial menjadi tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan ketika status darurat ini ditetapkan. Karena ada beberapa aturan yang mensyaratkan ketika situasi sudah ditetapkan sebagai menjadi status darurat, maka tidak boleh dilakukan aktivitas pembukaan lahan yang terbakar. Mungkin begitu ya. Sisanya mungkin cukup jelas banget ya dari Bang Habibie ya. Sudah menjelaskan gitu soal El Nino, dan kita ini sudah masuk ke fase El Nino ya. Mungkin sekitar 50-60%, dan terjadi sampai November ya Bang ya. Yeah. Selanjutnya kita masuk ke musim hujan ya. Barangkali kalau dari Abil sendiri itu ada pendapat lain gitu soal El Nino ini, mungkin ada informasi tambahan gitu soal El Nino, mungkin yang seperti pertanyaan apakah El Nino itu sebenarnya sudah lama terjadi gitu, dan juga apakah El Nino ini akan terus terjadi begitu sampai di masa mendatang gitu, bagaimana kira-kira? Kalau udah lama terjadi ya, El Nino tuh udah lama. Jadi dia pertama disadari sama para nelayan gitu, yang sering pergi mencari ikan di Samudra Pasifik, terus menyadari bahwa oh tiap mendekati Natal gitu kok ada perubahan dari jumlah tangkapan ikan yang mereka dapatkan. Makanya dinamainnya El Nino de la Navidad, itu apa namanya, anak laki-laki di musim Natal gitu. Jadi pertama dulu, kalau nggak salah sekitar tahun 1800 ke belakang lah itu disadari gitu. Jadi udah lama, dan itu memang siklus alam ya yang terjadi, pasti terjadi, cuma memang nggak bisa diprediksi kayak kapan dia akan datang tepatnya, tiap berapa tahun sekali atau akan berlangsung berapa lama. Misalnya kayak tadi Bang Habibie sebut itu dari bulan Juni sampai November ya kalau berdasarkan hitung-hitungannya BMKG gitu. Nah, itu adalah prediksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dengan adanya teknologi sekarang gitu ya bisa menghitung itu. Tapi sebenarnya kalau ditanya eksak angkanya gitu berapa lama, itu nggak ada yang tahu pasti jangka waktunya, tapi biasanya ya 9, 12 bulan, 6 bulan kayak gitu. Terus kayak ini kan juga kita masuk El Nino itu secara global ya, jadi itu fenomena global, nggak hanya terjadi di Indonesia pastinya. Jadi dan efeknya itu beda-beda, kayak misalnya kita di Indonesia atau benua Australia gitu ya, daerah barat sini, kalau dari kan anginnya dari timur, itu mengalami musim kemarau berkepanjangan. Tapi untuk negara-negara misalnya kayak Peru gitu di Amerika Selatan kalau nggak salah ya, itu mengalami hujan gitu, musim hujan. Jadi memang dampaknya itu berbeda-beda gitu di tiap wilayah, tergantung pada kondisi geografisnya, letak geografisnya masing-masing. Terus tadi ini sih apa namanya, banyak poin menarik sebenarnya yang tadi disebut sama Bang Habibie ya, khususnya untuk konteks di Kalimantan yang dia uh, sangat amat rentan ya, setiap ada misalnya perubahan pola iklim gitu. Yang menarik sebenarnya tadi sih soal situasi darurat itu yang ditetapkan oleh pemerintah. Di satu sisi itu jadi langkah mitigasi ya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang parah gitu tahun 2015. Tapi di sisi lain itu tadi dilematis karena um, kemudian petani atau masyarakat yang mau membuka lahan tuh jadi takut-takut lah, karena bisa aja nih ya ada tadi kan ada semacam himbauan gitu ketika udah masuk darurat nggak boleh membuka lahan. Sedangkan kemarin-kemarin tuh hujan terus gitu. Mau buka lahan nggak bisa gitu. Sekarang pas hujan udah nggak ada, pas giliran mau buka lahan, takut nanti dikriminalisasi kayak gitu. Jadi aku ngelihatnya justru
dia jadi lebih dari sekadar fenomena alam ya, El Nino dan La Nina ini gitu. Kalau aku ya, kata nanti menurut Bang Habibie gimana? Aku justru ngelihatnya El Nino dan La Nina ini juga punya apa ya, dampak ke aspek sosial, budayanya masyarakat gitu. Jadi mengubah pola mereka, misalnya berladang, bagaimana kemudian kan mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan hal-hal yang demikian gitu kan, karena respon respon kita menyikapi itu ya, stigma-stigma gitu yang melekat terhadap mereka gitu. Aku sih itu poin yang menarik sih menurutku gitu. Dimana itu nggak cuma cuaca aja yang dampaknya, itu banyak hal yang kemudian jadi pertanyaan. Itu sih mungkin kalau buatku yang poinnya. Kalau menurut Bang Habibie gimana tuh? Hmm. Ya, gimana Bang? Ya, jadi kalau kita bicara krisis iklim, tentunya tidak hanya bicara soal pemanasan global ya, tapi juga dampaknya itu pada ancaman krisis ekonomi juga. Misal tadi ya, petani ketika dia mulai bercocok tanam, ketika terjadi musim kemarau yang begitu panjang, potensi kegagalan panen itu menjadi besar. Dan ketika itu terjadi, maka petani-petani bisa jadi mengalami kerugian yang begitu besar karena gagal panen atau hasil dari pertanian itu rusak. Kemudian di sisi yang lain juga situasi darurat ya, misalnya situasi darurat itu, karena situasi darurat itu kan ditetapkan karena ada fenomena El Nino dan potensi ancaman terjadinya karhutla kan gitu. Muncullah kebijakan berupa penetapan status siaga darurat. Situasi ini kan juga secara ekonomi kan akhirnya juga berdampak pada sulitnya bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas keladangan. Ketika mereka juga sudah tidak bisa beladang, ya secara ekonomi pasti ada konsekuensi yang tidak biasa mereka terima. Misalnya yang tadinya mereka kebutuhan pangan mereka itu dapat mereka penuhi sendiri, bisa jadi karena tidak lagi beladang akhirnya mereka membeli. Dari mana mereka dapat uang untuk membeli itu? Gitu. Nah juga misalnya pada saat tahun ini ya, tahun 2022 saja, beberapa daerah di Kalimantan Tengah itu untuk beladang itu mengalami penurunan. Kenapa? Karena siklus cuaca yang tidak menentu, musim hujan yang begitu panjang, akhirnya orang tidak juga bisa beladang. Pada saat yang bersamaan ya, pada saat yang bersamaan musim hujan terjadi, orang tidak bisa bakar ladang. Kemudian pada saat musim kemarau, seperti yang disampaikan Abel tadi, orang juga tidak bisa bakar ladang. Kenapa? Karena dilarang membakar. Membakar nanti ditangkap aparat kan gitu. Nah, situasi ini jadi berdampak secara ekonomi. Dan ketika secara ekonomi sudah terganggu, maka bisa jadi pada ancamannya pada krisis sosial nanti. Masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, akhirnya masyarakat mengalami penurunan secara ekonomi dan ya bisa jadi situasi yang tidak kita inginkan, misalnya krisis sosial itu menjadi ancaman di kemudian hari. Iya, karena keadaan itu ya. Iya. Situasi darurat tadi. Ya, ini menarik ya. Jadi ternyata bukan cuma sekedar fenomena alam ya, tapi juga ternyata kebijakan yang dibuat seperti situasi darurat itu tadi untuk memitigasi soal fenomena ini jadi apa namanya masalah baru gitu ya. Dan kira-kira menurut informasi gitu yang mungkin kalian ketahui, ada nggak sih solusi lain lah untuk seperti petani ini gitu, seperti nelayan tadi kalau disinggung hasil tangkapan ikannya berkurang, terus kalau petani jadinya tidak bisa membuka lahan untuk berladang gitu karena takut
mungkin nanti bisa kriminalisasi gitu kan. Dan jadinya mereka malah jadinya membeli gitu, bukan menghasilkan begitu. Atau dan juga malah bisa jadi mereka malah apa namanya, hasil dari pertanian mereka itu sendiri malah untuk mereka sendiri gitu, yang mungkin belum tentu berhasil gitu ya hasil taninya gitu. Kira-kira ada nggak sih solusi dari pemerintah gitu? Apakah ada bantuan? Apakah ada sosialisasi dari pemerintah agar mereka bisa uh, ada mata pencaharian lain lah gitu? Kira-kira. Mungkin Kabil dulu ya. Iya, gimana kalau belakang. dari Diabil gitu, gimana? Padahal tadinya mau minta Bang Habibie dulu biar aku ada contekan. Solusi dari pemerintah sejauh ini mungkin karena aku yakin pasti ada sih langkah yang diambil untuk menyikapi itu ya. Karena kan itu jadi permasalahan yang cukup apa ya, cukup terus berulang terjadi lah kayaknya tiap tahun tuh pasti kalau ada musim kebakaran hutan dan lahan misalnya pasti ada aja kasus di mana petani atau peladang yang disalahkan, kemudian ada gugatan apa segala macam kan ke pengadilan karena itu satu hal yang terus berulang terjadi pasti ada langkah yang dilakukan gitu. Cuma konkretnya apa mungkin Bang Habibie mungkin yang bisa jawab karena aku nggak tahu konkretnya apa gitu. Cuma kalau kita nanya solusi kan sebenarnya ini mau nyari resep ya, resep istilahnya kalau kita masak cari resep gitu. Nah, kalau meramu resep ini sebenarnya nggak bisa karena makanan yang mau kita bikin ini bahannya itu wah begitu banyak terus rumit gitu. Nah, meramu resep ini sebenarnya nggak gampang gitu. Dan kalau yang dari aku lihat ya sejauh ini pemerintah atau mereka yang berwenang itu justru mengambil langkah yang parsial, parsial dalam arti kata ya cuma ngelihat masalahnya ya di permukaan aja. Jadi yang muncul misalnya oh kebakaran hutan, terus yang mereka tahu oh ya ini petani gitu yang suka bakar-bakar lahan kayak gitu. Jadi ya itu aja yang ditangani gitu tanpa kemudian melihat keterkaitannya secara lebih luas. Jangan kan ke sana mau nerima krisis iklim udah terjadi atau perubahan iklim udah terjadi aja masih banyak kok yang menolak gitu. Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri aja masih suka denial gitu bahwa ada itu terjadi gitu bahwa itu masih dianggap sebagai satu fenomena alam aja gitu bukan sesuatu yang sebenarnya antroposen ya manusia juga berkontribusi di sana gitu jadi susah kalau mau ngomongin soal solusi yang diambil ketika mereka sendiri belum bisa menerima fakta fakta sains gitu yang bahkan BMKG aja udah tadi Bang Habibie nyebutkan kita mengacu pada BMKG dan BMKG aja gitu lembaga yang fokusnya mengkaji aspek aspek klimatologi gitu di sini itu aja data-data mereka itu sering dianggap begitu aja gitu diabaikan gitu jadi ya kalau pemerintahnya atau mereka yang punya kuasa untuk berbuat apa membuat kebijakan aja masih belum menyadari bahwa itu adalah fenomena real, situasi yang real. Kalau kita kan tadi ngomongin ini terus kayak ngelihat ini jadi masalah yang dilematis karena kan kita udah sama-sama di sini paham ya bahwa oke ini situasi yang emang sedang terjadi gitu. Kayak Bang Habibie, Bang Roni di Kalteng tadi ceritain misalnya dampaknya secara langsung di Kalimantan Tengah merasakannya langsung. Itu kan orang-orang yang duduk di kursi-kursi itu kan kadang sering merasa berjarak dan jauh gitu dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi kayak ketika itu aja belum dipahami sebagai keadaan yang real, maka solusi-solusi yang akan diambil itu akan parsial, nggak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi disebutkan, misalnya seperti nelayan, terus petani yang nanti kalau yang dari sejauh ini dilihat ya, solusi yang diberikan kemudian malah akan yang tadi Bang Habibie bilang, dia menciptakan ketergantungan yang baru gitu. Jadi bukan membuat masyarakatnya berdaya, misalnya kembali kepada cara mereka
bertahan hidup dulu ya, kayak misalnya berladang atau pergi mencari ikan, tapi kemudian malah diberikan misalnya bantuan-bantuan seperti makanan, terus habis itu ya dan lain sebagainya. Konkretnya aku nggak tahu, takutnya nanti salah nyebut, tapi aku melihatnya langkah-langkah yang selama ini diambil itu masih pada permukaan aja dan justru malah menimbulkan ketergantungan baru. Jadi nggak mengakar gitu, nggak langsung sampai ke akar-akarnya. Dan untuk nyelesain masalah kayak gini yang aduh jelimet dan ini harus sistemik juga, harus struktural juga, dan nggak bisa di resep ini nggak bisa diramu uh, oleh satu lembaga aja gitu, tapi harus koordinasi lembaga terkait. Ya kenyataannya ya satu lembaga sama lembaga lainnya masih sering berantem kok kayak gitu. Nah nanti mungkin detail konkretnya Bang Habibie bisa nambahkan gitu aja kalau aku Bang Roni. Oke, terima kasih Bill. Iya, jadi kalau dari Abil sendiri, em, memang melihat fokusnya masih ke ini ya, ke mitigasi soal bencana. Ya, kalau seperti di Kalimantan itu karhutlah gitu, belum ada meramu soal kebijakan untuk mengelola bagaimana nasib masyarakat sipil begitu. Dan juga masyarakat sipil sendiri juga masih uh, ada yang denial, ada yang juga menganggap ini cuma fenomena, fenomena alam biasa gitu yang Bang nggak Roni dampak begitu. mau nambahin. Iya, ya, betul. Jadi mungkin buat ngerangkum intinya sejauh ini langkah Iya, yang diambilnya masih jangka pendek atau jangka menengah gitu, bukan jangka panjang. Padahal ini terjadinya akan jangka panjang kayak gitu. Jadi memahami fenomena yang akan terjadi secara panjang di masa yang akan datang pasti akan berulang itu masih belum nyampe. Makanya solusi yang ditawarkannya ya udah yang jadi yang cepet biar cepet selesai gitu. Jadi yang pendek-pendek gitu. Jadi nanti kalau berulang lagi ya udah pakai yang kemarin aja tuh kita modif lagi gitu. Jadi bukan buat jangka panjang. Gitu aja sih, Mbak. oke, oke. Kalau dari Bang Habibie sendiri gimana Bang? Sudah adakah solusi dari pemerintah gitu soal bagaimana nasib masyarakat ini gitu? Kalau mereka nggak bisa peladang, mereka ngapain gitu? Ada nggak dari masyarakat gitu? Ya, ya sebenarnya kalau ditanya solusinya itu boleh dikatakan tidak ada ya. Kalaupun ada sesuatu upaya yang dikatakan sebagai solusi itu, sebenarnya itu solusi yang ditumpangi kepentingan bisnis dari beberapa pihak. Contoh saja misalnya soal yang terdekat ya di apa berita di yang terdekat itu misalnya soal mobil listrik. Mobil listrik itu kan dibumbu-bumbui tujuannya untuk mengurangi polusi udara dan lain sebagainya, mengurangi kemacetan dan lain sebagainya. Tapi itu kan sebenarnya hanya bumbu saja untuk mensukseskan kepentingan bisnis dari mobil listrik itu. Kalau kita bicara polusi udara, kemudian kerusakan lingkungan dan krisis iklim, itu tidak ada hubungannya, justru malah memperparah. Misal, mobil listrik itu dihasilkan dari mana? Baterai. Baterai itu dari eksploitasi nikel di negara Indonesia. Kemudian batu bara. Listriknya itu dihasilkan dari batu bara yang juga mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Artinya ketika mobil listrik ini berjalan, maka selama itulah nikel dan batu bara itu akan ditambang untuk memenuhi kebutuhan listrik atau mobil listrik itu. Di samping adanya mobil-mobil konvensional seperti yang ada saat ini ya. Bicara kemacetan sudahlah mobil listrik juga. Kemudian juga soal food estate. Nah, itu kan dibumbui bahwa ini sebagai solusi mengatasi ancaman krisis pangan pada saat pandemi COVID-19. Ini dikatakan sebagai solusi. Solusinya tetapi ini adalah kepentingan politik dan bisnis dari ya orang-orang yang ada di pemerintah juga. Tapi ini sebenarnya dalam realisasinya tidak menjawab dari krisis pangan itu sendiri. Misal
di beberapa tempat yang didorong proyek food estate ini di Kalimantan Tengah saja, itu di sana petani itu sudah bisa menghasilkan padi dari proses berpuluh tahun yang mereka lakukan selama ini. Mereka menghasilkan padi 2 kali panen dalam setahun. Kemudian datanglah proyek food estate dengan janji bahwa petani akan bisa menghasilkan padi 3 kali dalam setahun. Faktanya kan gagal. Karena produk ini tidak sesuai dengan proyek ini tidak sesuai dengan kondisi alam dan lingkungan yang ada di tempat masyarakat yang didorong proyek food estate. Begitu juga proyek food estate yang lain, singkong misalnya. Sebenarnya petani itu sudah cukup banyak menghasilkan singkong di beberapa tempat di Kalimantan Tengah itu. Mereka menghasilkan singkong berton-ton, tapi tidak ada pasarnya, pembelinya. Mereka hasilkan singkong, harganya murah. Akhirnya mereka tidak begitu semangat menanam singkong lagi. Datanglah proyek pemerintah mau nanam singkong, babat hutan. Untuk menghasilkan singkong, babat hutan. Akhirnya satu, hutan dibabat banjir. Yang muncul kedua, krisis iklim makin parah. Suhu bumi juga makin bertambah panasnya. Jadi bukannya malah bikin solusi jadi nambah masalah gitu ya Bang. Betul. Misal kayak tadi juga status darurat. Apakah hanya itu yang bisa kita lakukan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan? Kan tidak. Misal kebakaran hutan dan lahan ini adalah ancaman. Solusinya adalah menetapkan status darurat. Bukan itu jawabannya. Tapi misal gambut itu yang rusak itu kan jawabannya harus dipulihkan. Kalau tidak dipulihkan gambutnya, maka selama itulah kebakaran hutan dan lahan itu akan terjadi. Kedua juga misal soal kerusakan hutan dan deforestasi di tempat kita itu, pemerintah hanya mengeluarkan solusi dengan cara memberikan pengampunan. Ini kan bukan solusi, tapi justru memperparah situasi kerusakan hutan. Hanya dengan membayar denda. Masyarakat perusahaan misalnya itu dia diampunkan kesalahan dia yang tadi babat hutan dengan membayar denda. Ini kan bukan solusi. Sekilas seperti solusi dalam menjawab persoalan industri perkebunan dalam kawasan hutan, tetapi ini dampaknya adalah merusak. Merusak ya. Harusnya kalau ini mau diperbaiki atau sebagai solusi dari ancaman krisis iklim, tegakkan hukum kepada pelaku-pelaku perusak hutan ini, kemudian dipulihkan. Kan itu solusinya. Solusi dari kerusakan hutan itu adalah memulihkannya, bukan yang lain. Atau dengan cara menetapkan kelapa sawit itu sebagai tumbuhan hutan. Itu bukan solusi. Itu justru sekilas seperti solusi, tapi ini adalah kepentingan bisnis yang coba dimasukkan dalam sesuatu yang dianggap sebagai solusi. Jadi menurut saya sejauh ini belum ada solusi yang memang menjawab persoalan dasar dari kerusakan lingkungan dan juga krisis iklim yang terjadi. Solusinya mau tidak mau itu harus dipulihkan. Solusinya. Kalau tidak dipulihkan jangan harap situasi yang tadinya sudah rusak ini menjadi lebih baik. Iya, sangat jelas sekali ya Bang ya. Terima kasih. Ataupun misalnya jangka pendek itu, kalaupun jangka pendek itu hanya kepentingan bisnis atau kepentingan politik agar proyek ini berjalan, uangnya habis, selesai. Nggak ada hasil yang bisa kita rasakan di kemudian hari. Sejauh ini yang penilaian saya terhadap beberapa upaya-upaya yang dilakukan. Oke, iya, benar-benar detail sekali ya penjelasan dari Bang Habibie. Saya jadi nambah informasi baru gitu ya mengenai ini, dan juga intinya itu masih belum ada mitigasi dari pemerintah untuk solusi seperti masalah sosial, ekonomi, dan juga terima kasih dari Bang Habibie juga sudah memberikan masukan begitu. Solusinya itu harusnya pemerintah itu melakukan pemulihan begitu terhadap lahan gitu yang sudah dibuka begitu, dan juga harusnya ada istilahnya bantuan lah ya gitu dari pemerintah gitu. Tidak hanya memikirkan
keuntungan bisnis, tidak hanya memikirkan uh, solusi singkat gitu, istilahnya seperti short escape lah gitu ya, untuk agar cepat beres gitu. Ya udah, tidak lagi ke masalah lain gitu, bukannya malah apa namanya menyelesaikan masalah, jadinya Nambah masalah. nambah masalah begitu. Iya. Uh, Ya, kayak yang tadi ya disampaikan oleh Kak Abil tadi bahwa Jakarta itu tiap tahun kan permukaan tanahnya itu kan menurun. ya, Tanahnya itu ya. iya, Nah, ini juga bukan diselesaikan dengan apa solusi yang memulihkan agar iya, permukaan tanah itu tidak turun ya. iya, Tapi ada solusi-solusi lain. Bagaimana caranya nggak banjir? Bikin kanal untuk meneruskan air ke laut. Tapi ada juga satu perbuatan atau tindakan yang lain, misalnya mengeruk pasir laut. ya, Pasir yang laut baru ini juga kemudian ya. juga berakibat pada penurunan, ya pergeseran permukaan tanah itu bisa Iya, jadi. Jadi dia masih belum menjawab masalah yang justru menambah masalah baru ya di tempat. Kayak Jakarta itu kan ada banyak tempat namanya rawa, rawa buaya, rawa bebek dan lain sebagainya. Memang rawa, tapi karena dibangun di situ ditimbun, kemudian dibangun apartemen, akhirnya ya, nggak ada lagi rawanya gitu. nggak ada lagi daerah rasanya. Begitu juga gambut. Iya, Gambut itu juga begitu, dia adalah sebagai daerah resapan, kemudian juga sebagai penyimpan karbon, cadangan karbon. Ketika itu dia rusak, maka fungsinya menjadi hilang. Kan sederhananya kan iya, begitu. Sesuatu yang memiliki fungsi seperti itu dirubah, maka fungsinya pasti. Kalaupun iya, mau merubah ya, iya, tapi tidak mengeksploitasi secara masif, menghabiskan sehingga tidak ada lagi tempat-tempat yang memiliki fungsi-fungsi dari aspek lingkungan. oke. Uh, jadi seperti yang saya bilang tadi, uh, sangat detail, dan ini menambah apa ya, informasi baru ya buat saya sendiri, mungkin untuk teman-teman saya semua juga. uh, dan ngomong-ngomong ya, mungkin dari tadi kita ngomongin soal dampak gitu yang mungkin sudah terjadi dan juga mungkin akan terjadi gitu, yang terjadi ke masyarakat, terjadi ke peladang gitu, untuk masalah sosial dan ekonomi. Nah, uh, kalau ngomongin orang lain gitu, kira-kira kita sendiri itu kena nggak sih dampaknya gitu, uh, khususnya seperti El Nino ini gitu. Kira-kira ke kita sendiri itu gimana gitu? Apakah uh, kita juga mengalami hal yang sama gitu, dari aspek sosial, aspek ekonomi gitu? Kira-kira kalian gimana, Bang dan Abil? Ada nggak efek yang dirasakan gitu dari El Nino ini sendiri Siapa dulu gitu? nih? Ambil apa saya dulu? Mungkin Abil, karena dari tadi sudah cukup ya, Bang. Jadi kita dengar dulu dari Abil gimana. Jadi berarti dampak ke diri sendiri ya. Ya, diri sendiri gimana? Soalnya kan kita dari tadi ngomongin soal dampak masyarakat, kita prediksi gimana gitu. Kita sendiri itu gimana gitu, gitu. Jadi supaya kita berbagi perspektif lah gitu. Apalagi Abil kan di ibu kota di Jakarta kan gitu. Nah, Bang Habibie dan saya di Kalteng gitu. Kira-kira gimana gitu. Iya, kalau yang secara langsung udah dirasakan sih yang pasti jadi makin gerah ya, makin panas gitu sehari-hari. Aku rasa kayak Jakarta ini panasnya kalau siang kayak di Palangka hari-hari biasa. Nah, aku nggak tahu sekarang di Palangka ada El Nino panasnya kayak gimana karena terakhir Palangka nggak kuat gitu. Apa panasnya kan terik banget. Nah, di Jakarta sekarang begitu. Mungkin kalau mau analogi gitu kayak yang biasanya orang mandi gitu 2 kali sehari, oh jadi 3 kali sehari gitu. Jadi em, panas ya, cuaca jadi jauh lebih panas. Tapi kemudian dari situ juga nggak menentu juga ya. Jadi misalnya panas banget yang sekarang dirasakan, tapi nanti malamnya tuh akan hujan besar gitu. Jadi cuaca-cuaca yang secara drastis berubah ini juga punya efek ke daya tahan tubuh uh,
aku dan teman-teman dan orang-orang terdekat juga ada beberapa juga teman yang sakit gitu karena eh, perubahan cuaca yang begitu drastis. Padahal misalnya di satu hari dari yang sangat kering tiba-tiba jadi sangat lembab gitu. Itu kan juga punya efek ya bagaimana tekanan udara, terus habis itu ya cuaca terhadap tubuh kita gitu. Itu terjadi gitu. Jadi banyak juga orang-orang terdekat yang lagi kurang sehat gitu karena cuaca yang belakangan ini tidak menentu, semakin tidak menentu. Kayak gitu. Itu mungkin yang belakangan ini dilihat dan dirasakan ya. Karena kan kalau tadi disebut di awal kita baru memasuki nih, belum belum apa full katanya sih. Tapi ya 2 bulan ini baru itu yang. Nah, sekarang ke Palangkaraya. Ya, oke, makasih Will sudah ngasih perspektifnya dari Jakarta nih. Kalau dari Bang Habibie sendiri gimana Bang? Ya mungkin sama ya, dari aspek cuaca itu seperti yang dirasakan Abil ya. Jadi akhir-akhir ini Palangkaraya itu memang terasa lebih panas. Dan kalau kita lihat dari 1 bulan terakhir ya, hujan hujan di Palangkaraya itu mulai ini berkurang. Bisa jadi hanya 1 kali dalam seminggu gitu. Bayangkan berarti hanya 4 kali dong dalam sebulan. Bahkan awalnya kita bisa prediksi ya Bang ya mungkin ya. Kalau siang panas, malam pasti hujan deras gitu. Tapi ternyata malah sampai malam panas ya. Malah nggak hujan-hujan besoknya gitu ya Bang ya. Belum lagi saya ini kan kendaraan saya hanya roda 2 ini, Bang. Kalau saya nggak pakai jaket, sama Bang. Saya itu hanya punya 1 jaket kan warna hitam kan, kalau saya pakai warna hitam itu kan terasa lebih panas. Bayangkan kalau saya jalan nggak pakai jaket. Iya, apalagi terasa tidak terbiasa pakai skincare kan ya Bang ya. Iya, makin tambah coklat nanti badan saya kan. Iya, betul. Nah, di samping itu juga sebenarnya ada yang dari aspek kesehatan misalnya. Dari aspek kesehatan ketika krisis iklim ini menguat dan fenomena diperparah dengan fenomena El Nino, maka ancamannya adalah kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap yang parah. Kita bisa lihat data-data ya, data perkembangan pasien dengan penderita penyakit paru di Kalimantan Tengah itu tahun 2015 itu meningkat. Begitu juga di tahun 2019. Nah, kita ini yang mungkin merasa biasa-biasa saja, itu bisa jadi mengalami gangguan juga di paru kita. Karena dari segi kesehatan, bahwa ada partikel-partikel yang terbang dibawa oleh udara atau angin pada saat situasi kebakaran hutan dan lahan, itu kita hirup. Kita bisa ukur PM25 PM 2,5, kemudian tingkat kualitas udara kita itu seperti apa. Itu kan pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan itu kan sampai level terendah bahkan terburuk. Dari aspek kesehatan itu juga berdampak pada diri kita. Khususnya kita yang ada di sini ya, juga teman-teman yang ada di Jakarta juga begitu. Ketika polusi udara itu menguat, maka ya kawan-kawan juga bisa terdampak dari polusi udara. Kemudian dari aspek ekonomi, kita ini mungkin tidak merasa saja. Saya pikir kita ini ya juga terdampak ketika terjadi situasi seperti itu. Misal petani itu gagal panen dia, karena situasi krisis iklim, kebakaran yang begitu hebat, kemudian kemarau yang begitu panjang, petani gagal panen. Akhirnya apa akibatnya ke kita apa? Harga pangan itu menjadi naik. Sementara penghasilan kita yang serabutan ini nggak menentu gitu kan. Iya. Ya akhirnya secara ekonomi juga itu mempengaruhi. Begitu juga pada saat misalnya situasinya sedang banjir. Bayangkan kalau situasi sedang banjir itu kan akses lalu lintas atau akses mobilitas dari kendaraan logistik itu kan bisa jadi terganggu dia. Maka ketika itu terjadi, akhirnya dampaknya harga. Pada saat situasi kabut asap, pesawat tidak bisa landing di Palangkaraya, kemudian juga kegiatan bongkar muat logistik hanya dilakukan di satu daerah di luar Palangkaraya, misalnya di
mana di Banjarmasin atau hanya bahkan di tempat lain. Itu kan mempengaruhi. Jadi ada banyak aspek yang sebenarnya itu tidak kita sadari tapi berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Oke. Gitu, Bang. Cukup relate Bang ya. I feel you Bang Oh ya. iya. Ya. Dan Saya itu juga saya merasakan sebenarnya itu saya rasakan sama Bang. gitu. Hanya saja saya itu memberitahu perasaan saya kepada Iya. teman-teman. Iya. Iya, betul betul betul. Ya, terima kasih sudah berbagi ya Bang ya. Jadi rasanya itu benar-benar sama gitu. Seperti yang Abil bilang gitu. Suhu tambah panas gitu. Bukan karena memang sudah panas, tapi tambah panas gitu. Dari yang mandi cuma sekali, mungkin sekarang jadi 3 kali gitu ya, gitu. Dan juga apa namanya, ternyata itu juga betul kata Bang Habibie ya, apa namanya, malah harga pangan jadi naik gitu, dan sementara penghasilan uh, segitu-segitu saja gitu, malah tidak naik gitu ya. Atau nggak jelas ya saya yang ini. Jelas Bang Roni, tadi ya. yang Bang Habibie sebut harga pangan itu tadi kelewat. Kemarin tuh aku pulang kampus makan nasi Padang dekat rumah. Oh iya, Biasanya spesifik lagi ya, nih. iya seporsi pakai ayam bakar tuh 18.000 gitu. Udah dapat sayur apa segala macam. Nah kemarin uangku tuh tinggal 20.000. Kupikir masih ada kembalian 2.000 kan. Iya benar. Ternyata pas mau bayar harganya naik jadi 20.000. Jadi pulang nggak ada uang kayak gitu. Jadi Oh iya iya iya. bener krisis krisis pangan terus jadi harga pangan jadi naik gitu itu udah dirasakan itu sekarang di sini. Iya, iya. Ya jadi kita nggak cuman ini ya, nggak cuman apa namanya berkata yang lain bakal kena ini nih, Padang bakal kena ini nih, gitu. Kita juga merasakan hal yang sama gitu, dan mungkin kalau misalnya tambah naik ya gimana kita mau beli makanan dan kebutuhan lainnya kayak gitu, malah jadinya mungkin bisa berdampak ke kesehatan dan lainnya gitu ya. Seru sekali ya pembahasan ngobar kita kali ini. Saya sebenarnya masih banyak yang mau saya apa ya kulik ya dari narasumber kita ini. Namun waktu kita sudah um, sudah di akhir gitu ya, sudah di ujung ya. Jadi um, ini waktunya kita menutup ngobar kita. Uh, Mungkin terakhir kita mau dengar nih closing statement dari kedua narasumber kita ini tentang krisis iklim versus El Nino. Mungkin dari Bang Habibie. Saya Ya. ya. Jadi kalau kita bicara krisis iklim pasti ini adalah sesuatu yang tidak terjadi tiba-tiba begitu saja. Ini terjadi karena ada satu proses atau akumulasi dari aktivitas manusia yang kemudian uh, menyebabkan situasi krisis ya. Misalnya kan tadi karena ada penggundulan hutan, pembukaan lahan dan lain sebagainya, sehingga dampaknya sendiri itu kita yang merasakan. Maka penting bagi kita untuk melakukan upaya tidak memperparah ya dari keadaan krisis iklim ini sendiri, terutama kepada pemerintah, di mana pemerintah kita sendiri punya komitmen ya di kesepakatan Paris bahwa pemerintah kita akan melakukan upaya agar tidak terjadi deforestasi lagi. Harapannya pemerintah bisa komitmen terhadap kesepakatan itu, tidak lagi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mempercepat deforestasi, menghilangkan tutupan hutan kita. Namun pemerintah seharusnya melakukan upaya pemulihan sehingga generasi kita di masa yang akan datang itu tidak merasakan situasi yang justru lebih parah dibandingkan situasi yang. Jadi solusi yang perlu diambil adalah solusi-solusi yang mendasar
eh, mengatasi masalah krisis iklim ini atau kerusakan yang terjadi saat ini, seperti misalnya pengundulan hutan itu tidak dilakukan lagi dengan cara memberi izin ya kepada para pelaku usaha di bidang kehutanan ataupun bidang perkebunan, kemudian juga pertambangan. Kemudian eksploitasi sumber daya alam seperti pengambilan pasir laut juga itu harusnya tidak dilakukan oleh pemerintah. Karena kita merasakan sendiri dampaknya. Misalnya tadi nelayan juga sudah tidak mengalami kesulitan melakukan penangkapan ikan, kemudian juga di kota-kota besar seperti Jakarta itu terjadi penurunan permukaan tanahnya sekian tahun itu terjadi. Di tempat kita juga begitu, banjir terjadi di mana-mana. Bahkan setahun itu bisa terjadi 2 kali. Ya. Yang tadinya hanya semata kaki, sekarang sudah setinggi dada. Kita bisa bayangkan ke depan seperti apa kalau kerusakan ini terus berlangsung tanpa adanya upaya pemulihan yang konkret dan mendasar. Saya pikir itu Bang Rene. Kita perlu melakukan pemulihan dan bukan solusi palsu seperti yang disampaikan Kak Abil tadi. Iya. Oke, silakan Kak Abil. Mungkin nggak jauh berbeda dengan tadi yang disampaikan Bang Habibie ya, eh, soal apa namanya, soal bagaimana pentingnya untuk tidak memperparah krisis iklim itu sendiri. Sama poin penting yang kayaknya bisa kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini itu menurutku adalah kita jadi memahami bersama-sama bahwa krisis iklim dan El Nino yang mungkin secara istilah itu terdengar berat atau asing gitu untuk kita sehari-hari karena sepertinya itu sesuatu yang saintifik banget gitu kesannya. Tapi nyatanya itu sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu, baik dari uh, dampaknya, kemudian penyebabnya gitu. Misalnya kalau di Kalimantan tadi selalu disebut tuh yang menurutku kayaknya dekat ya dengan kehidupan, bagaimana membuka lahan, membuka ladang, peladang, terus kebunan sawit, gambut, itu kan sesuatu yang dilihat sehari-hari gitu sama teman-teman di sana. Nah, itu sebenarnya adalah apa namanya? Adalah elemen-elemen gitu yang punya peran gitu dalam El Nino dan krisis iklim yang kita rasakan. Jadi dia saling berkelindan, El Nino dan krisis iklim saling bertautan dan sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu. Nah, untuk menjawab atau merespon permasalahan-permasalahan itu, pastinya tadi balik lagi nggak bisa cuma kadar dilihat di permukaan aja gitu, tapi uh, itu permasalahan yang tadi ya disebut lagi gitu, permasalahan yang sistemik, permasalahan yang struktural, dan kalau dilihatnya parsial saja, maka hasilnya adalah uh, solusi-solusi yang justru memperparah itu gitu. Maka aku suka sih dengan satu kata ini yang tadi kita selalu singgung gitu, pemulihan. Jadi pemulihan ini apa namanya, satu kata penting mungkin yang perlu digarisbawahi ya kalau berbicara soal risiko iklim dan uh, destruksi atau kerusakan ekologi sekarang gitu, bahwa um, ekstraksi, eksploitasi itu bukan pemulihan, dan itu yang sering dikemas sebagai pemulihan, dikemas dalam bingkai-bingkai yang hijau gitu, kayak kawasan industri hijau atau misalnya uh, mobil yang hijau gitu, mobil listrik gitu. Jadi selama proses-prosesnya itu masih melibatkan perusahaan skala masif, eksploitasi skala besar itu, kemudian ekstraktivisme gitu, di mana sumber daya alam dikeruk besar-besaran untuk diekspor ke tempat lain gitu jadi bahan mentah, atau sekarang udah diindustrialisasi di sini ya, itu bukan pemulihan. Pemulihan itu adalah mengobati, istilahnya mengobati. Jadi aku melihatnya seperti tanaman yang rusak ya, tanaman yang sakit ya, akarnya itu udah sakit gitu, otomatis kan ya daunnya, batangnya itu juga
itu juga ya sakit gitu, udah nggak bisa seperti tanaman pada umumnya. Maka jawabannya adalah kita harus mencabut dulu tuh akarnya gitu. Untuk kita tanami yang baru, kita pupuk, kita rawat dengan lebih apa namanya, dengan penuh eh, rasa apa ya, eh, pedulian, dengan hati-hati gitu. Nah itu pemulihan. Bukannya kemudian ya udah ini kita kasih pupuk kimia lagi atau dikasih apa di genetik bibitnya kayak yang sekarang kita lakukan rekayasa itu bukan pemulihan tapi mencabut akar yang sudah rusak itu baru pemulihan. Mungkin itu sih. Gitu. Oke, terima kasih Abil. Jadi bisa saya simpulkan ya bahwa krisis iklim dan El Nino ini menjadi ancaman yang serius ya dan dampaknya cukup besar untuk kita semua, bukan cuma dirasakan oleh masyarakat uh, di luar uh, kita di sini, tapi juga kita sendiri juga langsung mendapatkan dampaknya begitu dan harapannya agar izin kepada perusahaan masif uh, itu bisa uh, tidak selalu diberikan gitu karena ini dapat mengeksploitasi hutan khususnya seperti di Kalimantan gitu dan juga harapan saya kawan-kawan savers juga bisa lebih aware dengan apa namanya dampak dan juga ancaman dari krisis iklim dan El Nino ini. Jadi saya rasa itu yang bisa saya simpulkan ya dari ngobar kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah memberikan banyak informasi ya. Semoga ini dapat menambah informasi baru ya untuk kawan-kawan savers di luar sana dan juga kawan-kawan yang baru melihat channel ini, baru bergabung di channel SOB ini. Saya tutup ngobar hari ini. Stop deforestasi, hutan lebih baik dikelola oleh masyarakat adat. Let's save our Borneo.